Selamat pagi Kota Jogja. Hari ini tanggal 28 Februari 2024 teman-teman. Nah, saat ini saya berada di Jalan Kaliurang, Jakal. Di sebelah kiri saya Pasar Kolombo ya. Nah, pagi hari ini kami ingin sedikit sharing teman-teman. Apa sih pengaruh dari remap ECU di Innova Diesel Reborn kami di Reborn 2018. Nah, sekitar 2 bulan yang lalu setelah kami remap komputernya dari Innova Reborn ini, jadi kami sudah bisa merasakan hasil dari remap ini ya. Jadi baik tenaga, terus efisien dari bahan bakar. Nah, kami bagi jadi dua segmen ya. Jadi pada saat kami ke Bali, jadi di awal bulan kemarin ya, di awal bulan kemarin kami tes coba di konsumsi bahan bakar, ternyata memang benar hemat kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20%. Nah, segmen yang kedua ini saya pakai di dalam kota teman-teman. Nah, dalam kota Jogja. Jadi setelah pulang dari Bali, kami sampai dengan saat ini ya, berarti kurang lebih sekitar 2 minggu lebih ini. Sudah 2 minggu lebih atau masuk ke minggu ketiga. Nah, kami sudah jalan kurang lebih sekitar 1000 kilo dari sepanjang itu. Nah, sekarang pengaruhnya apa sih ke efisiensi bahan bakar di dalam kota teman-teman? Kalau biasanya, jadi saya ngisi bahan bakar ya, selalu saya fullkan. Jadi dari, kalau misalnya bahan bakar masih tinggal separuh, nah itu saya isi full. Nah, setelah saya isi full, saya pasti akan ngecek rings, maksudnya jarak tempuh yang bisa kita lalui dengan kondisi BBM yang penuh itu. Nah, biasanya sih kalau misalnya saya isi BBM full, itu di angka 560 km atau 570 km. Jadi di bawah 600 kilo ya. Jadi pada saat itu rata-rata konsumsi bahan bakar saya kurang lebih sekitar 13,7, 14, lah. Nah, di dalam kota, jadi selama saya pakai kurang lebih sekitar masuk di minggu ketiga, atau setelah saya pakai kurang lebih sekitar 1000 kilo. Karena kemarin saya sempat pakai ada meeting ke Semarang ya 2 hari. Dan kemarin di sore hari saya fullkan lagi BBM. Itu jarak tempuh sekitar 726 kilo teman-teman. Nah, saat ini di angka 716 kilo karena saya isinya semalam ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kurang lebih sekitar kenaikannya dari 570 ke arah menuju ke 720 kilo, itu bisa dicek lah kira-kira berapa persen kenaikan dari atau efisiensi dari hasil remap ECU. Nah, inilah kondisi Innova kami ya. Nah, cuman perlu kita bedakan juga. Jadi kalau saya kerja itu kan lewatnya jalur ring road dari rumah. Jadi daerah Wedo Martani, saya menuju ke Jakal itu dan melewati jalur Tengkleng Gajah. Nah, Tengkleng Gajah turun Jakal terus ring road. Nah, sampai ke kantor itu juga masih melalui jalan ring road. Jadi artinya jalan yang sangat sedikit kena kemacetan. Dan rata-rata konsumsi bahan bakar yang bisa saya raih kemarin di dalam kota itu kurang lebih sekitar 17 km per liter. Nah, biasanya kalau kemarin itu sempat berhenti di kantor, nah kadang-kadang dipanasi oleh tim saya. Dan kemarin saya sempat ngechatkan sedikit ada trouble ya selama saya pakai di Bali itu, sempat senggolan dengan truk. Jadi truknya mundur. Karena sopirnya ngobrol, dia tidak awas, sehingga pada saat saya lewat, jadi spion dari truknya itu akhirnya mengenai bodi dari kendaraan saya. Nah, kemarin saya sempat catkan kurang lebih sekitar 3 minggu plus penggantian kaca di bagian belakang di kiri.
Nah, kalau dipanasin di kantor itu biasanya konsumsi bahan bakar jadi turun ya, jadi 16,7 kalau tidak salah. Nah, kemarin akhirnya saya riset. Nah, kalau saya pakai pribadi di dalam kota tapi jalur ring road ya, itu bisa di angka 17,0 km per liter. Nah, ini beragam ya dari beberapa teman-teman yang pakai. Kalau misalnya dia terlalu sering di jalan perkotaan atau jalan padat, kemungkinan konsumsi bahan bakarnya di angka 13 sampai dengan 14 km per liter. Tapi bisa kita bayangkan, jadi kalau misalnya dia tidak meremap ECU, jadi kemungkinan di angka 10 sampai dengan 11 gitu loh. Nah, kalau saya karena sudah terbiasa ya dulu dari Jogja menuju ke Solo Baru, terus dari jadi PP ya, setiap hari itu saya lalui. Kalau dulu itu saya bisa menempuh atau efisiensi bahan bakarnya di angka 13,7, di angka 14, lah. Nah, setelah di remap ini menjadi 17,0 ya, 17,0. Nah, tadi malam saya riset ini menjadi 16,3. Karena saya sempat manasi mobil ini dan jalannya pelan. Nah, coba nanti sampai di kantor kira-kira konsumsi bahan bakar yang bisa diraih kira-kira berapa ya. Nah, ini baru saja sudah nyala, jadi penggantian fuel filter. Jadi disarankan ya. Jadi saya barusan mau ngecek konsumsi bahan bakar. Ternyata harus diganti dulu fuel filter sehingga tidak kelihatan. Nah, tapi bisa disimpulkan teman-teman. Jadi kalau saya sebelum meremap ECU, jadi dulu kalau misalnya saya fullkan bahan bakar, itu jarak tempuh yang bisa saya lalui itu kurang lebih sekitar, kalau yang muncul di di dashboard itu ya, di speedo, nah itu berkisar 570 km. Nah, setelah mengganti atau setelah meremap ECU, jadi sempat di angka 720 km. Nah, itu berarti jaraknya selisihnya ada berkisar 140 kilo ya. Jadi bukan menjadi acuan pasti, tapi kita ambil toleransinya, jadi dari 570 atau 580 ditambah dengan 100 kilo lah, jadi 680. Nah, kalau misalnya sampai lebih dengan 720 itu menurut saya karena bonus ya, karena bonus pemakaian saya kebetulan selama di Jogja ini dipakai di sekitaran ring road, jadi jarang sekali ke dalam kota yang kena macet teman-teman. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa sedikit kami sharingkan. Jadi bagaimana pengaruh dari remap ECU terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar di dalam kota Jogja. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi perjalanan menuju ke kantor. Nanti lain waktu kami akan sedikit sharingkan mengenai hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety driving.